Belum lama ini, publik Indonesia kembali dibuat ramai. Media sosial dipenuhi unggahan surat cinta dari sang idaman mertua, yaitu surat tilang elektronik dari kepolisian. Kini, Korlantas Polri menghadirkan pengembangan baru pada Sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Teknologi terbaru ini dilengkapi fitur face recognition atau pendeteksi wajah yang terintegrasi langsung dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau Dukcapil. Informasi tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Mabes Polri pada Sabtu 23 Mei 2026. Menurut Polri, inovasi ini bertujuan untuk mempercepat dan memperkuat proses identifikasi pelanggaran lalu lintas. Mereka mengklaim teknologi ini mampu membantu ketika identitas kendaraan sulit dikenali, data registrasi tidak sesuai ataupun saat diperlukan verifikasi tambahan terhadap pelanggar. Dalam pernyataan resminya, Polri mengatakan, sebagai bagian dari pengembangan layanan digital lalu lintas, Korlantas Polri menghadirkan inovasi tilang elektronik ETLE Face Recognition yang terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil untuk mendukung proses identifikasi pelanggaran secara lebih cepat dan akurat. Sekilas terdengar modern, sekilas terdengar canggih, namun pertanyaannya, apakah benar inilah yang paling dibutuhkan rakyat hari ini? Alih-alih mendapat dukungan penuh, program ini justru menuai banyak cibiran dari masyarakat. Banyak warga mempertanyakan prioritas aparat penegak hukum. Masyarakat mulai bertanya, mengapa teknologi pengawasan begitu cepat diterapkan kepada rakyat kecil, tetapi pengawasan terhadap pejabat justru terasa lemah? Mengapa gedung-gedung para wakil rakyat tidak dipasang sistem pemantauan transparan yang bisa diakses publik? Mengapa kantor-kantor aparat penegak hukum sendiri tidak disiarkan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi kinerja mereka? Di saat rakyat diawasi kamera, rakyat justru melihat masih banyak persoalan besar yang belum terselesaikan. Kasus begal masih terjadi, kriminalitas jalanan masih meresahkan, korupsi masih menjadi penyakit kronis negeri ini. Namun di tengah semua itu, rakyat kembali melihat hadirnya sistem baru, yang ujung-ujungnya dianggap semakin mempermudah penindakan terhadap masyarakat biasa. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana dengan kasus-kasus korupsi? Mengapa begitu banyak koruptor yang seolah sulit disentuh? Mengapa hukuman mereka sering dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan kepada rakyat? Rakyat melihat sendiri, uang negara hilang triliunan rupiah, tetapi pelakunya kadang masih bisa hidup nyaman. Ada yang mendapat hukuman ringan, ada pula yang menikmati fasilitas mewah di balik jeruji besi. Sementara rakyat kecil, telat membayar pajak sedikit saja, langsung dikenai sanksi. Ironisnya, rakyat diwajibkan patuh membayar pajak, tetapi di sisi lain, rakyat juga menyaksikan pajak itu berkali-kali dikorupsi. Disinilah letak kekecewaan masyarakat. Rakyat merasa selalu menjadi pihak yang paling mudah ditindak. Rakyat diminta disiplin, rakyat diminta taat aturan. Namun ketika rakyat meminta keadilan yang sama, terhadap para pejabat dan koruptor, hukum terasa tumpul ke atas. Tentu teknologi bukanlah sesuatu yang salah. Kemajuan digital memang penting. Penertiban lalu lintas juga diperlukan demi keselamatan bersama. Tetapi bagi sebagian masyarakat, persoalannya bukan sekadar soal teknologi. Persoalannya adalah soal kepercayaan. Karena sehebat apapun sistem pengawasan dibuat, jika keadilan masih dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka kritik dari rakyat akan terus bermunculan. Dan mungkin, inilah pesan yang ingin disampaikan banyak masyarakat hari ini. Benahi dulu kepercayaan masyarakat, benahi dulu integritas penegakan hukum. Karena pada akhirnya, kekuasaan, jabatan, bahkan seragam yang dikenakan, semuanya berasal dari rakyat.